dead by then. Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Late to Rest kedua yang dirilis pada tahun 2011. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Late to Rest. Bagi yang belum nonton seri yang pertama, silahkan tonton terlebih dahulu agar ceritanya bisa kalian pahami. Di cerita kemarin kita sudah melihat bahwa Princess dan Tommy berhasil selamat dari Chrome School dan segera menuju kota Atlanta. Namun di Atlanta bukannya mendapatkan ketenangan, mereka berdua kembali diteror oleh sosok misterius. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Setelah berhasil menaklukkan Chrome School dan banyak orang yang mati di toko tersebut, Princess dan Tommy memiliki rencana untuk pergi ke Atlanta. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera pergi ke Atlanta dengan mengendarai mobil Tommy dan membawa ponsel Chrome School. Sesaat setelah mereka pergi, polisi pun tiba di toko. Di sana, para polisi mulai mengecek apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang di toko tersebut. Tak berselang lama muncul seorang misterius bernama Preston yang langsung membunuh semua polisi yang sedang menginvestigasi tempat kejadian. Ternyata Preston ini merupakan anak buah dari Chrome School. Ternyata Chrome School tidak sendirian saja, dia telah membangun sebuah organisasi rahasia yang di dalamnya berisi orang-orang yang suka dalam hal membunuh. Tujuan Preston datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan bosnya, yaitu Chrome School yang dalam keadaan kritis. Bawahan Chrome School termasuk Preston langsung membawa Chrome School menuju ke markas agar bos mereka segera mendapatkan penanganan. Beruntungnya karena mereka datang dengan tepat waktu, akhirnya membuat nyawa Chrome School berhasil diselamatkan. Salah satu dokter handal pun segera melakukan operasi pada wajah Chrome School yang sudah rusak parah. Kondisi Chrome School yang belum pulih membuat Preston berencana untuk membalaskan dendam bosnya dengan membunuh Princess dan juga Tommy. Ia mulai melacak ponsel mahal yang dibawa oleh Princess kemana dia pergi. Preston akhirnya berhasil melacak keberadaan dari Princess yang ternyata sudah tiba di kota Atlanta. Sementara itu di tempat lain, Princess sudah menyewa sebuah penginapan murah sedangkan Tommy akan kembali ke rumah asalnya. Tommy berjanji akan kembali ke penginapan Princess pada keesokan harinya dengan membawa sejumlah makanan. Pada malam harinya di penginapan, Preston berhasil menyelinap masuk ke dalam penginapan Princess dan berhasil membunuhnya dengan sangat sadis. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Preston direkam langsung menggunakan ponsel miliknya. Rekaman itu nantinya akan dia tunjukkan ke bosnya sebagai bukti bahwa Princess sudah mati di tangannya. Setelah berhasil membunuh Princess, Preston pun segera kembali ke markas. Sesampai di markas, Preston langsung memberitahu Chrome School bahwa dirinya sudah berhasil membunuh Princess. Bukannya merasa senang, Chrome School malah merasa kecewa karena Preston telah membunuh Princess. Akibat dendamnya yang sangat besar, Chrome School sangat ingin membunuh Princess dengan tangannya sendiri, bukan tangan orang lain. Keesokan harinya, Tommy pun datang ke penginapan Princess dengan membawa sejumlah makanan. Tapi saat sampai di sana, Tommy sangat terkejut ketika melihat Princess sudah meninggal bersimbah darah. Melihat hal tersebut, Tommy pun langsung menelpon polisi untuk menginvestigasi tempat penginapan Princess. Dua orang detektif bernama Kim dan Max yang menginvestigasi tempat kejadian merasa sangat bingung kenapa Princess membawa ponsel dengan harga $10.000 sedangkan dirinya menginap di penginapan seharga $50. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Kini kondisi Chrome School sudah semakin membaik. Meskipun keadaannya sudah membaik, wajah Chrome School tidak bisa kembali seperti semula. Karena Chrome School terlihat bersedih akibat wajahnya yang rusak, Span pun mencoba menyemangati bosnya. Span mengambil topeng Chrome School dan langsung meminta bosnya untuk kembali menjadi jati dirinya yang dulu, yaitu menjadi Chrome School. Mendengar perkataan dari Span, Chrome School pun langsung menggunakan topeng dan akan mencari wanita seperti biasanya. Kali ini, Span mulai menunjukkan rekaman tentang seorang wanita cantik bernama Jessica yang bisa menjadi target pembunuhan berikutnya dari Chrome School. Jessica merupakan seorang wanita yang setiap hari menjalani pemeriksaan mata. Mata Jessica mengalami masalah di mana matanya semakin lama semakin buram. Dokter pun mulai menyatakan bahwa jika Jessica tidak menjalani operasi, maka dia akan mengalami kebutaan secara permanen.
Dokter itu menyuruh Jessica untuk datang 3 hari lagi menjalani operasi. Setelah pemeriksaan selesai, Jessica dan ibunya bergegas kembali pulang. Setelah sampai di rumah, Kromskull mulai menyusup ke dalam rumah dari Jessica. Di sana Kromskull berhasil membunuh salah satu teman Jessica, sedangkan Jessica itu sendiri segera dibawa ke markas oleh Kromskull. King dan Max pun lagi-lagi mulai menginvestigasi kematian dari teman Jessica. Saat melihat rekaman yang sempat direkam oleh Jessica, detektif King dan Max mulai menyadari bahwa ada seorang pria dengan menggunakan topeng berada di balik jendela. Mengetahui hal tersebut, Max pun berencana pergi ke apartemen Tommy untuk menanyakan apakah pelaku dari pembunuhan princess menggunakan topeng atau tidak. Sementara itu di tempat lain, Preston berencana untuk membunuh Tommy karena dia tahu tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Kromskull. Preston mulai melacak keberadaan dari Tommy. Setelah mendapatkan alamat dari Tommy, Preston segera pergi ke sana dengan menggunakan topeng milik Kromskull. Karena Tommy tidak tinggal sendiri, Preston langsung membunuh teman Tommy tanpa ampun. Tommy yang menyadari bahwa ada kebisingan di kamar temannya memutuskan untuk keluar dari apartemen. Di luar sana, Tommy bertemu dengan detektif Max. Max langsung mengajak Tommy untuk pergi ke kantor polisi dan melihat rekaman yang sempat direkam oleh Jessica. Setelah melihat rekaman tersebut, Tommy mengatakan bahwa memang benar dialah yang menjadi pelaku dari pembunuhan semua wanita di berbagai kota. Tommy pun langsung mengatakan semua ciri-ciri dari Kromskull yang ia ketahui, termasuk menggunakan topeng berwarna silver. Mengetahui ciri-ciri tersebut, King menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Holland untuk mencari bengkel pembuat plat silver. Dalam perjalanan mencari bengkel pembuat plat silver, Holland menemukan satu bengkel yang tampak mencurigakan. Ia secara perlahan-lahan mulai masuk ke dalam bengkel tersebut. Sebelum masuk lebih jauh, Holland memberitahu lokasinya saat ini pada King. Namun ternyata Preston menyadari kehadiran dari Holland yang mencoba untuk menyusup ke dalam markasnya. Oleh sebab itu, Preston pun mulai turun tangan dan membunuh Holland di tempat. Tanpa berlama-lama lagi, Preston langsung pergi untuk mencari keberadaan Tommy yang saat ini berada di kantor polisi. Setelah tiba di kantor polisi, Preston mulai melihat situasi di sekitar. Dirasa aman, Preston langsung membius Tommy dan segera membawanya ke markas. Sesaat setelah Preston menculik Tommy, Max dan Kim menyadari bahwa Tommy telah diculik. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu Tommy dibawa kemana. Ternyata Tommy dibawa ke markas yang sama dengan Jessica. Karena kondisi Jessica yang sekali lagi mengalami kebutaan membuat Jessica tidak tahu siapa yang menculiknya. Tanpa disadari oleh Preston, ternyata dari tadi Kromskull melihatnya dari kejauhan. Kromskull yang sadar kalau Preston mulai meniru dan menyaingi dirinya dalam hal membunuh membuat Kromskull menjadi sangat marah. Saking marahnya, Kromskull langsung memecat Preston sebagai anak buahnya. Mengetahui bahwa dirinya sudah dipecat dari organisasi ini membuat Preston menjadi muak. Lalu Preston mulai meniru gaya dari Kromskull, mulai dari menato tubuhnya sama seperti Kromskull, menggunakan topeng layaknya Kromskull, dan mencukur rambutnya sampai botak mirip seperti Kromskull. Setelah semuanya selesai, ia pun kembali ke markas. Di kantor polisi, Max ternyata tidak bisa menelpon Holland. Mengetahui hal tersebut, King menyuruh Max dan salah satu anak buahnya menyusul Holland. Sesampai di sana, tanpa mereka sadari, ternyata sudah ada Preston yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Saat Max dan anak buahnya lengah, Preston langsung membunuh mereka berdua dengan sangat keji. Selagi Preston sibuk bertarung, kesempatan itu kemudian diambil oleh Tommy dan Jessica untuk membebaskan diri. Sadar kalau tidak ada jalan keluar, mereka berdua pun memutuskan untuk menelpon 911. Beruntungnya yang mengangkat telepon tersebut merupakan King. King langsung melacak panggilan telepon mereka sehingga King mengetahui lokasi markas Kromskull. King langsung mengajak beberapa polisi dan juga detektif untuk pergi ke markas tersebut. Selagi menunggu polisi, mereka mengunci diri mereka di dalam sebuah pagar. Lalu tibalah Preston yang memiliki keinginan untuk membunuh Tommy dan Jessica. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang, Kromskull muncul dan mulai membunuh Preston dengan sangat sadis.
Setelah membunuh Preston seperti biasa, Chrome Skull mulai merekam aksi pembunuhan yang ia lakukan terhadap Tommy dan Jessica. Tak kenal ampun, Chrome Skull mulai menyerang mereka berdua secara brutal. Akibatnya, Tommy mendapatkan luka tusukan parah di bagian punggung, sementara Jessica mendapatkan tusukan di bagian kaki. Saat Jessica terpojok, beruntungnya Tommy yang sekarang datang tepat pada waktunya dan berhasil menusuk Chrome Skull selama beberapa kali di bagian punggung. Walaupun sudah tertusuk selama beberapa kali, Chrome Skull tetap bisa bangun dan mulai membuat Tommy tak berdaya. Tak lama kemudian, Tommy pun tewas di tempat karena kehabisan darah, sementara Jessica akan ditaruh di dalam peti mati sambil direkam oleh Chrome Skull. Sementara itu, King beserta para polisi lainnya pun tiba di lokasi markas Chrome Skull. Di dalam bangunan tersebut, para polisi dan detektif mulai berpencar dalam mencari Tommy dan Jessica. 3 polisi pun berhasil menemukan keberadaan dari Chrome Skull. Akan tetapi karena Chrome Skull sangatlah kuat, dia mampu membunuh ketiga polisi itu dengan tangannya. Tidak sampai di situ saja, ketika King lengah, Chrome Skull berhasil menusuknya tepat di bagian perut. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Jessica untuk keluar dari dalam peti. Melihat Chrome Skull ingin membunuh King, Jessica pun langsung menghancurkan kamera milik Chrome Skull karena dia tahu kamera merupakan barang berharga milik Chrome Skull. Dalam kondisi yang sulit berjalan akibat mata Jessica yang rabun, ia berusaha untuk bersembunyi di dalam sebuah ruangan rahasia. Chrome Skull mulai mencari keberadaan dari Jessica. Ketika dia lengah, Jessica langsung memukul Chrome Skull dengan menggunakan batu. Jessica segera naik ke atas dan tiba-tiba King langsung menembak Chrome Skull sehingga membuatnya menjadi terkapar. Kemudian King dan Jessica segera keluar dari tempat tersebut dan mereka dijemput langsung oleh agen FBI. Mereka berdua mengatakan bahwa FBI akan mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Chrome Skull. Lalu Jessica segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat polisi menelusuri gedung, Chrome Skull tidak ada di sana. Walaupun Chrome Skull mendapatkan tusukan berkali-kali dan terkena tembakan, ternyata ia masih bisa melarikan diri dari markas tersebut. Chrome Skull dan anak buahnya kemudian pergi dari kota itu dan segera membuat markas baru. Span mulai mengatakan bahwa mereka akan berusaha mencari keberadaan dari Jessica yang berhasil selamat atas insiden tersebut. Desain akhir memperlihatkan FBI yang mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada istri dari Chrome Skull yang sedang hamil. Bahkan istri dari Chrome Skull tidak tahu kalau Chrome Skull telah membunuh banyak orang. Mengetahui hal tersebut membuatnya menjadi sangat bersedih sekaligus malu atas tindakan jahat dari suaminya. Dia selama ini berbohong dengan mengatakan kalau ia hanya pergi bekerja. Tapi pada kenyataannya, Chrome Skull malah membunuh banyak orang. Saking sedihnya, ia pun mulai mengambil pistol milik FBI untuk melakukan bunuh diri. Dan cerita pun selesai.